Selamat menikmati. Tujuan praktikum ini adalah Baiklah, saya akan menjelaskan alat-alat yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini. Yang pertama itu adalah project board, di mana kita akan merangkai rangkaiannya pada project board ini. Nah, kemudian ada catu dayanya 5 volt, dan ada koneksi ke groundnya. Nah, kemudian beberapa kabel jumper dan beberapa kabel capit buaya. Kemudian kita di sini membutuhkan sensor pendeteksi gasnya buatan dari Figaro dan beberapa ada pin-pin kakinya di sini. Kemudian kita membutuhkan resistor 10 kilo ohm dan 1 kilo ohm. Tentunya di sini dibutuhkan alkohol sebagai gas yang akan dideteksi pada praktikum kali ini. Kemudian ini adalah multimeter untuk mengukur output dari sensornya berupa tegangan. Kemudian kapas. Jadi inilah alat-alat yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pengambilan datanya. Sebelumnya kita akan merangkai rangkaiannya seperti pada gambar. Baiklah, ini merupakan rangkaian dari sensor pendeteksi gas. Yang mana tadi kita telah menggunakan gas alkohol sebagai untuk yang dideteksi. Nah, kemudian ini adalah berupa sensornya dan ini merupakan rangkaiannya. Dan untuk pengambilan data nantinya, outputnya itu berupa tegangan pada RL-nya. Jadi, tegangan pada RL ini akan berubah dengan berubahnya jumlah gas yang diberikan pada sensornya ini. Nah, baik, kita akan simulasikan untuk pengambilan datanya seperti apa. Maka pertama terlebih dahulu kita aktifkan catu dayanya. Kemudian kita berikan gas di sekitar sensornya untuk dideteksi. Maka akan keluar tegangan pada multimeternya seperti ini. Nah, Sensor yang kami gunakan pada praktikum adalah TGS2620. Sensor ini dapat mengukur berbagai jenis gas, salah satunya adalah gas alkohol. Impuls sensor ini adalah berupa konsentrasi gas, dan responnya berupa perbedaan tegangan. Untuk spesifikasi lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di slide. Saya ingin menjelaskan mengenai pembahasan apa yang kita dapatin di praktikum TS 06 ini. Pertama yaitu ini rangkaiannya yang udah dijelasin sebelumnya. Ini sensornya, terus ini data ini kita ambil ketika kita melakukan uji coba menggunakan kapas, kita tesin sama ini, terus kita ambil data seperti ini. Nah, pada pembahasan kali ini saya ingin membahas mengenai data yang telah kita hasilkan dari praktikum. Seperti diketahui bahwa data yang kita hasilkan itu bersifat linear. Tapi itu merupakan pendekatan dan otomatis di situ ada error. Seperti terlihat bahwa data yang kita hasilkan itu berkisar nilainya antara 2 sampai 4 dan nilainya itu nggak serta-merta linear, tapi kadang di atas 4, kadang di bawah 2 seperti itu. Jadi perlu adanya pendekatan dan adanya error perhitungan seperti itu.
Nah, fokus pada soal tantangan kali ini, kita ingin membandingkan antara kapas yang pertama tadi. Pada percobaan sebelumnya kan kita membasahi kapas ini, terus kita masukkan ke sini, terus kita ganti kapas ini. Nah ini kita ganti. Tapi untuk percobaan yang kedua, kita basahin kapas ini tetes pertama, terus ini kemudian kita tumpahin lagi tetes kedua. Hasilnya seperti apa kita bandingkan sama praktikum sebelumnya, yaitu 1 tetes buang, 2 tetes buang, seperti itu. Seperti dilihat di sini bahwa data yang kita dapatin dari percobaan tantangan ini yaitu bersifat linear sama seperti sebelumnya, hanya saja nilainya mengalami penambahan dari tetes pertama, tetes kedua, tetes ketiga, tetes keempat tanpa penggantian kapas. Sedikit berbeda antara data satu sama tetes satu sama tetes yang lainnya. Seperti tetes pertama misalkan, tetes pertama dengan tetes kedua hanya terpaut cuma dikit, 0,1 sekitar itu, seperti itu. Nah. Jadi kesimpulan praktikum kami adalah sensor ini menerima konsentrasi gas dan mengubahnya menjadi output berupa tegangan. Semakin besar konsentrasi gas, maka resistansi sensor akan semakin mengecil, sehingga nilai output tegangannya menjadi lebih besar. Kesimpulan selanjutnya yaitu mengenai soal tantangan. Pada soal tantangan yaitu kita tidak mengganti kapasnya dan kita hanya menambahkan alkohol pada kapas tersebut. Dan kita bandingkan dengan sebelumnya yaitu kita mengganti setiap tetesnya itu mengganti kapas. Jadi tegangan output yang dihasilkan juga akan berbeda. Perlu dicermati yaitu apabila kita mengganti kapas dengan kita tidak mengganti kapas akan berbeda nilai tegangan outputnya. Tegangan output pada saat kita mengganti kapas akan lebih besar nilainya dibandingkan dengan kita tidak mengganti kapas. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita tidak mengganti kapas, misalkan ini tidak diganti kapas dari tadi, dan kita melakukan tetes 1, 2, 3, 4 sampai 10 tetes itu dengan hanya menggunakan satu kapas. Nah, di sini konsentrasi gas antara yang kita mengganti dengan yang tidak mengganti otomatis akan berbeda nilainya. Misalnya 10 tetes dengan kita tidak mengganti akan berbeda nilai konsentrasinya dengan kita apabila mengganti dengan kapas baru, seperti itu. Nilai konsentrasi antara kapas yang tidak diganti dengan kapas yang sudah diganti lebih besar nilai kapas yang sudah diganti, karena persekian waktu kita meneteskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tetes dengan ini yang udah 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes seperti itu yang udah akan berbeda nilai konsentrasinya. Akibatnya nilai RS akan semakin kecil. Dengan semakin kecilnya nilai RS akan mengakibatkan nilai V semakin besar, V outputnya semakin besar, seperti itu. Jadi itulah cara pengambilan data dari rangkaian pendeteksi gas, dan di sini itu adalah gas alkohol. Apabila kita mengganti kapas dengan kita tidak mengganti kapas akan berbeda nilai hasil tegangan outputnya. Semisal apabila kita mengganti tegangan kapas, Untuk lebih lengkap, spesifikasi sensor dapat dilihat pada tabel. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita mengganti kapas atau dengan tidak mengganti kapas akan terjadi perbedaan konsentrasi di situ, konsentrasi gas yang dihasilkan. Ketika kita kapasnya tadi mana, Be? Kapasnya tadi mana? Gak ada juga yang nambah. Oke, masih ada tadi kayaknya. Ini aku mainan alkohol ini. Terima kasih kepada Pak Balza selaku dosen pembimbing praktikum teknologi sensor. Dan Mas Damar Pranadi selaku asisten instruktur praktikum teknologi sensor, dan teman-teman semua yang telah membantu kami dalam pembuatan video ini. Terima kasih.